Seringkali kita merasa harus terlihat kuat di depan semua orang, seolah kita bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Kita tersenyum, kita tertawa, padahal di dalam hati, beban yang kita pikul rasanya sudah mau meledak. Tidak ada yang lebih memahami perasaan memendam beban sendirian ini selain Nami. Selama 8 tahun, dia memakai topeng gadis ceria yang licik, materialistis, dan gila harta. Padahal di balik senyum palsu itu ada seorang anak kecil yang jiwanya hancur berantakan. Dia menanggung nasib ratusan nyawa di pundaknya tanpa berani meminta tolong pada siapapun. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya meruntuhkan ego dan mengakui kelemahan diri kita. Terutama di bulan puasa ini, saat pintu langit sedang terbuka lebar untuk mendengarkan keluh kesahmu. Selamat datang kembali di hari keempat puasa. Mari kita renungkan kisah sang navigator di episode terbaru. Teman ngabuburit. Kisah ini berpusat di desa Cocoyasi. Desa yang damai sampai bajak laut manusia ikan Arlong datang menjajah. Arlong membunuh Belmer, ibu angkat Nami, tepat di depan mata kepalanya sendiri. Di usia yang masih sangat kecil, Nami dipaksa membuat perjanjian yang sangat kejam dengan pembunuh ibunya. Kumpulkan 100 juta beri, dan kau bisa membeli kebebasan desamu dari tanganku, janji Arlong. Sejak hari itu, Nami kecil mulai menggambar peta untuk musuhnya, dan turun ke lautan untuk mencuri. Dia rela tangannya kotor. Dia rela dibenci oleh penduduk desanya sendiri yang mengira dia berkhianat. Nami menutup hatinya rapat-rapat. Aku tidak butuh bantuan siapapun, aku akan membebaskan desaku sendirian. Dia berhasil mengumpulkan 93 juta beri. Tinggal sedikit lagi, impiannya selama 8 tahun akan terwujud. Tapi bajak laut tetaplah bajak laut. Arlong berkhianat. Dia menyuruh angkatan laut korup menyita uang itu. Dalam sekejap mata, hasil keringat, darah, dan air mata Nami selama 8 tahun lenyap tak tersisa. Penduduk desa yang ternyata selama ini tahu pengorbanan Nami, akhirnya kehilangan kesabaran. Mereka mengambil senjata seadanya, berniat melawan Arlong meski tahu itu adalah tindakan bunuh diri. Nami berlari mencegat mereka. Dia merentangkan tangan, tersenyum palsu, memohon agar mereka bersabar sedikit lagi. Aku akan mengumpulkan uangnya lagi. Jadi kumohon, jangan pergi mati, teriak Nami dengan putus asa. Tapi kali ini tidak ada yang mendengarkan. Penduduk desa tetap melangkah menuju markas Arlong. Nami tertinggal sendirian di tengah jalan tanah yang berdebu. Dinding pertahanannya akhirnya runtuh. 8 tahun menahan sakit sendirian, Nami jatuh berlutut. Tangisannya pecah sekencang-kencangnya. Tato lambang Arlong yang selama ini mengikat dan mengotori lengannya. Dia menusuknya berkali-kali. Darah segar mengalir. Sampai akhirnya sebuah tangan memegang pergelangan tangannya dengan kuat. Itu tangan kaptennya, Luffy. Dia tidak bertanya apa-apa. Dia tidak menghakimi. Dia hanya berdiri di sana. Nami yang selalu menolak bantuan, Nami yang selalu merasa bisa melakukan semuanya sendiri. Akhirnya menoleh ke arah Luffy dengan wajah penuh air mata dan keputusasaan yang mendalam. Dia menurunkan ego terakhirnya dan mengucapkan kalimat yang mengubah hidupnya. Luffy, tolong aku. Lalu dia membalikkan badan, berjalan menjauh, menarik napas panjang, dan berteriak ke arah langit. Tentu saja aku akan menolongmu. Teriakannya memastikan bahwa Nami tidak lagi sendirian. Zoro, Sanji, dan Usopp ternyata sudah menunggu di belakang. Mereka siap meratakan markas Arlong. Nami akhirnya sadar, sekuat apapun manusia, ada batas di mana kita harus mengakui kelemahan kita. Kisah Nami di Arlong Park ini adalah cerminan yang sangat nyata dari kehidupan kita, apalagi saat beranjak dewasa.
Berapa banyak dari kita yang sedang memikul beban berat sendirian? Masalah finansial, keluarga, atau pekerjaan. Kita malu untuk bercerita. Kita gengsi meminta tolong karena takut dianggap lemah atau membebani orang lain. Kita memaksakan diri tersenyum di depan keluarga, lalu menangis diam-diam di dalam kamar yang gelap. Parahnya, kita kadang bertingkah sombong di hadapan Tuhan, merasa bahwa logika dan kerja keras kita bisa menyelesaikan segalanya. Kita lupa bahwa sebagai hamba, fitrah kita adalah makhluk yang lemah. Kita butuh pertolongan Sang Pencipta. Di bulan Ramadan ini, sudahkah kamu benar-benar meminta tolong dalam doamu? Ataukah doamu selama ini hanya sekadar formalitas qomat kamit setelah sholat tanpa ada rasa kepasrahan di dalamnya? Meruntuhkan ego adalah langkah pertama menuju ketenangan. Akui di atas sajadahmu bahwa kamu tidak mampu. Menangislah. Katakan, ya Tuhan, aku lelah. Beban ini terlalu berat untukku. Tolong aku. Sama seperti Nami yang akhirnya berserah pada Luffy, berserahlah pada zat yang menguasai alam semesta. Tidak ada yang memalukan dari meminta tolong kepada Tuhan. Justru disitulah letak kekuatan dan kemuliaan sejatimu. Saat kamu merendahkan dirimu dan mengakui kelemahanmu di hadapannya, saat itulah pertolongan akan datang. Turunkan egomu. Berdoalah dengan sungguh-sungguh di bulan suci yang penuh ampunan dan rahmat ini. Karena percayalah, Tuhan selalu siap mengulurkan pertolongan jauh lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Terima kasih sudah menemani sore ini, meluangkan waktu sejenak di episode keempat Teman Ngabuburit. Bagikan video ini jika kamu merasa ada temanmu yang sedang butuh tempat bersandar dari beratnya dunia hari ini. Saya pamit undur diri. Selamat menanti waktu berbuka.